Jawa. Salah satu proyeknya adalah pembangunan jalan raya pos dari Anyer hingga Panarukan yang panjangnya mencapai sekitar 1.000 km. Daendels yang bertekad untuk membangun jalan tersebut dengan cepat telah menyediakan anggaran untuk membayar jasa para pekerja. Namun, pembayaran ini tidak langsung diberikan kepada para pekerja. Sistem yang digunakan adalah pembayaran kepada pejabat setempat. Sayangnya, banyak pejabat yang menggelapkan dana yang seharusnya diberikan kepada pekerja, bahkan para pekerja tidak menerima upah sama sekali. Untuk menutupi praktek korupsi ini, para pejabat menciptakan narasi bahwa kerja tersebut adalah bentuk kewajiban atau kerja paksa yang dikenal sebagai kerja rodi. Sehingga narasi ini terus berkembang dan menjadi dasar dari sistem kerja paksa. Benarkah kerja rodi itu dibayar? Saat Herman Willem Daendels diangkat menjadi Gubernur Jenderal Hindia Belanda pada tahun 1808, dia dihadapkan pada tugas berat untuk memperkuat pertahanan di Pulau Jawa. Salah satu proyeknya adalah pembangunan jalan raya pos dari Anyer hingga Panarukan yang panjangnya mencapai sekitar 1.000 km. Daendels yang bertekad untuk membangun jalan tersebut dengan cepat telah menyediakan anggaran untuk membayar jasa para pekerja. Namun, pembayaran ini tidak langsung diberikan kepada para pekerja. Sistem yang digunakan adalah pembayaran kepada pejabat setempat. Sayangnya, banyak pejabat yang menggelapkan dana yang seharusnya diberikan kepada pekerja, bahkan para pekerja tidak menerima upah sama sekali. Untuk menutupi praktek korupsi ini, para pejabat menciptakan narasi bahwa kerja tersebut adalah bentuk kewajiban atau kerja paksa yang dikenal sebagai kerja rodi. Sehingga narasi ini terus berkembang dan menjadi dasar dari sistem kerja paksa. Benarkah kerja rodi itu dibayar? Saat Herman Willem Daendels diangkat Saudara sekalian, fakta-fakta dari suatu peristiwa itu biasanya itu terbuka dan terbongkar setelah sudah lama. 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, dan bahkan 100 tahun. Bahkan lebih daripada itu. Itulah yang kita dapat pelajari dan kita lihat dari berbagai peristiwa dan kejadian di dalam kehidupan ini. Para penemu-penemu di era-era dulu yang ditemukan itu terkadang sudah 50 tahun, 100 tahun baru disadari bahwa apa yang dikemukakan itu ternyata adalah hal yang baik, sangat bermanfaat untuk kehidupan ini. Dari situlah kita kemudian bisa dan mengerti tentang namanya kebenaran itu selalu munculnya itu di akhir. Kita kembali kepada Herman William Daendels, yang dimana Herman William Daendels ini adalah politikus Belanda yang pernah menjabat sebagai gubernur Hindia Belanda selama 3 tahun pada 1808 hingga 1811. Lalu kemudian dia diberi amanat untuk menggantikan gubernur Hindia Belanda ke-36 oleh Raja Belanda Louis Napoleon Bonaparte ketika Belanda sedang dijajah oleh Prancis. Alasan Napoleon mengirim Daendels adalah untuk mempertahankan Pulau Jawa dari serangan Inggris, dan Daendels dianggap sebagai pemuda yang memiliki semangat revolusi Prancis. Napoleon kala itu juga memberikan 2 pesan terkait pemerintahan kepada Daendels, yaitu dia harus membuat pemerintahan yang bebas dari korupsi dan memberikan keuntungan bagi Prancis. Selain itu, Napoleon memerintahkan Daendels untuk menjamin nasib orang pribumi dengan memperhatikan kualitas sarana. Instruksi itulah yang kemudian menjadi dasar hukum pembangunan jalan raya pos atau jalan yang membentang dari Anyer Panarukan sepanjang 1.000 km. Tetapi seiring berjalannya waktu, Daendels juga kemudian menerapkan sejumlah kebijakan lain untuk melindungi Pulau Jawa, yakni Daendels bersikap layaknya diktator. Sejarah mencatat, rakyat pribumi sengsara akibat dipaksa kerja rodi dan tidak diberi upah. Itu sejarah yang dicatat di Indonesia ini, termasuk bagi pekerja yang membangun jalan raya pos. Lantas, benarkah seperti itu? Benarkah kejadiannya demikian? Ada penjelasan lain kemudian yang disampaikan oleh beberapa pihak. Salah satunya penjelasan dari guru besar Fakultas Ilmu Budaya Universitas Indonesia, sekaligus
penulis disertasi tentang sentralisasi kekuasaan Dendels, Joko Marihandono, untuk mencari tahu faktanya. Apakah pekerja Jalan Anyar Panarukan diberi upah? Joko mengungkapkan, para pekerja yang membangun jalan raya pos sebenarnya diberi upah oleh pemerintah Dendels. Aturan pemberian upah kepada para pekerja ini tertuang dalam instruksi tanggal 5 Mei 1808 yang terdiri dari 10 pasal. Dalam pasal 4 disebutkan pembiayaan proyek ini ditanggung oleh negara. Pemerintah memberikan upah yang pelaksanaannya dilakukan oleh komisaris negara, ujar Joko kepada kompas.com Kamis 8 Agustus 2024. Adapun besaran upah yang diberikan berbeda-beda tergantung medan jalan yang dikerjakan. Joko mengatakan nominal upah ini juga sudah termuat dalam instruksi pada pasal 5. Pemerintah Dendels telah menyediakan kurang lebih 30.000 ringgit. Ringgit merupakan nama lain dari mata uang Gulden Hindia Belanda. Berikut kemudian dicantumkan juga rincian upah yang diberikan kepada pekerja. Jadi, saudara, menarik kalau menyimak yang namanya fakta-fakta sejarah itu ya. Jadi rinciannya itu jelas, misalkan Cisarua Cianjur 10 ringgit perak per orang. Cianjur Raja Mandala 4 ringgit perak per orang, kemudian Raja Mandala Bandung 6 ringgit perak per orang, Bandung Panarakan Muncang 1 ringgit perak per orang. Parakan Muncang Sumedang 5 ringgit perak per orang, kemudian Sumedang Karangsebung Cirebon 4 ringgit perak per orang. Ini apa maksudnya? Ada catatannya kemudian. Artinya Dendels tentu saja pasti harus memberikan catatan terhadap akan pertanggungjawabannya terhadap tentu saja pemerintahan mereka atau pimpinan dia. Tidak mungkin dia tidak akan memberikan catatan pertanggungjawaban. Nah, dari sini kemudian diketahui fakta bahwa ternyata pekerja itu diberikan upah. Nah, Joko kemudian menambahkan total pekerja yang dikerahkan untuk membangun jalan raya pos ada sebanyak 1.100 orang. Mereka kemudian dibagi lagi, jumlahnya menyesuaikan 6 rute proyek. Rute dengan medan pegunungan membutuhkan pekerja paling banyak, seperti rute Cisarua Cianjur dikerjakan 400 orang dan Raja Mandala Bandung 200 orang. Sementara Cianjur Raja Mandala Parakan Muncang Sumedang Karangsebung dikerjakan sekitar 150 orang. Terakhir, Bandung Parakan Muncang dikerjakan oleh 50 orang. Selama pembangunan berjalan, proyek diawasi oleh para pengamat dan bupati. Ini catat ini, saudara. Bupati adalah jabatan tertinggi yang diberikan pemerintah Hindia Belanda kepada orang pribumi. Jadi inilah yang dilaporkan dalam sejarah tidak dibayar, karena proses pembayarannya diberikan kepada para bupati sebagai pengawas dari pembangunan jalan itu. Itu yang disampaikan oleh Joko. Nah, lantas apakah upah pekerja dikorupsi oleh pribumi? Meski begitu, Joko mengatakan dugaan tersebut mungkin saja belum tentu benar. Menurutnya bisa saja ada arsip laporan penyaluran upah oleh bupati tetapi belum ditemukan. Nah, mungkin ya, dimungkinkan itu ya. Joko berpendapat keterbelakangan kemampuan menulis orang pribumi saat itu kemudian kemungkinan menjadi penyebab tidak ditemukannya arsip pembayaran upah pekerja jalan raya pos saat ini, atau memang tidak ada catatannya. Karena misalnya mungkin juga kita pakai saja istilah mungkin dikorupsi. Jadi pertanggungjawaban itu harusnya dilaporkan, tapi tidak. Seandainya ditelusuri, pemerintah kolonial itu sudah memberikan pembayaran karena instruksi harus dijalankan Dendels. Itu orangnya keras, sangat keras. Ini yang disampaikan oleh Joko berdasarkan hasil penelitiannya. Selain berwatak keras, Dendels juga dikenal sebagai sosok yang taat konsisten dengan aturan. Hal itu dapat terlihat dari adanya kebijakan yang mewajibkan negara membayar upah untuk mandor. Joko memaparkan mandor berhak mendapat upah 3 ringgit perak. Pekerja selain buruh jalan raya pos diberi 2 ringgit perak. Masing-masing kepala dari orang yang bekerja juga akan menerima 3 kantong beras dan garam. Nah, apakah pernah ada korupsi pada masa pemerintahan Dendels? Melalui paper bertajuk Dendels Effort to Abolish Corruption yang ditulis Joko pada 2006,
untuk seminar Belanda di Indonesia, korupsi sudah ada sejak zaman pemerintahan Dendels. Dalam artikel ilmiah itu, Joko mengungkapkan bagaimana Dendels mengawasi korupsi produk agraris yang merupakan primadona Pulau Jawa. Jadi upaya mencurangi pemerintah terlihat oleh Dendels ketika para petani menyerahkan hasil produk mereka ke gudang pusat melalui bupati. Nah, yang tadi disebut sebagai pengawas. Jadi beratnya produk yang diserahkan oleh petani kepada bupati 160 ton per pikul. Bupati kemudian menyerahkan hasil produk kepada presiden sebanyak 120 ton per pikul. Jadi dia sudah kurangi itu ya. Dia sudah ambil 40. Kan tadi 160. Yang dia store cuma 120. Nah, sampai akhirnya produk yang masuk ke gudang pusat hanya 100 ton per pikul. Artinya ada pengurangan 20 ton setiap pikulnya. Oleh karena itu, Dendels menetapkan aturan mulai dari awal sampai masuk ke gudang pusat, berat produk yang diserahkan harus 120 ton per pikul tanpa pengurangan. Ternyata ada pengurangan berat sampai di gudang dan lebih dari 30 produk mengalami penyusutan. Rupanya petugas-petugas itu korupsi juga. Ini jelas Joko. Selain terjadi penyusutan komoditi dagang, di masa Dendels juga terjadi pembalakan hutan. Dendels memberikan sanksi berat bagi mereka yang menyelewengkan hasil bumi dan hutan. Apabila terbukti bersalah akan dikenakan sanksi denda, kehilangan jabatan, dan bahkan hukuman mati. Mereka yang mengorupsi aset negara lebih dari 3.000 ringgit akan dihukum mati. Lalu yang melakukan kesalahan administrasi dan merugikan negara 15 hingga 30 ringgit harus juga dihukum dengan disidangkan dan ditembak. Ini yang disampaikan Joko. Menurutnya, pemerintahan kolonial yang menjalankan semangat anti korupsi hanyalah Dendels. Selain itu, tidak ada, saudara ya. Nah, ini bisa menjadi sesuatu pelajaran. Bahwa program-program kalau mau sukses di Indonesia ini, tidak boleh pengawasannya itu, sistem pengawasannya lemah. Harus memang betul-betul ketat dan harus resikonya itu berat dan harus berani untuk memberikan sanksi yang paling berat. Ini pelajaran. Nah, dan jangan-jangan kelakuan dan perilaku tadi mengurangi timbangan. Ini yang kemudian hari ini banyak dibahas, bisa jadi upah ya untuk para pekerja itu tidak diberikan. Karena dinarasikan sebagaimana di video awal tadi bahwa ini adalah kewajiban, inilah kerja paksa. Nah, ini bisa dimungkinkan, saudara. Nah, makanya saya sekarang pada saat saya melihat adanya perilaku-perilaku oknum yang korup sampai di Patraniaga Pertamina, bagi saya ini sesuatu hal yang tidak perlu kita kaget. Karena kalau benar ini kelakuan ya, kelakuan seperti ini di zaman era Herman William Dendels, itu kan menyebabkan kematian 7.000 sampai 14.000 orang. Artinya nyawa saudaranya sendiri saja di era itu dia tidak perhitungkan, dia tidak punya rasa kemanusiaan. Apalagi di saat kemerdekaan seperti sekarang ini, toh paling akan anggapannya dia ini kan permainan. Siapa yang punya jaringan, siapa yang punya ruang, maka itu dia lakukan. Nah, oleh sebab itu, berdasarkan catatan perjalanan kehidupan di masa lampau, tidak heran kemudian Bung Karno menitip pesan bahwa perjuanganku mungkin sulit melawan penjajah, tapi perjuanganmu, ya generasi kita hari ini, jauh lebih sulit, karena akan berhadapan sesama anak bangsa sendiri. Mungkin beliau menyampaikan itu karena sudah mengetahui dan memahami beberapa peristiwa. Dan boleh jadi ya salah satu peristiwa di zaman Herman William Dendels ini. Nah, oleh karena itulah, berdasarkan keadaan bangsa dan negara saat ini soal korupsi, tidak bisa kita tolerir. Harus diberi hukuman berat, hukuman yang setimpal, dan harus ada sistem mekanisme pengawasan dalam hal pengelolaan keuangan negara. Kalau kita melihat negara-negara yang kemudian bebas dan dapat mengendalikan dan menekan misalnya ulah daripada koruptor, salah satu poin itu adalah melibatkan partisipasi rakyat dan media. Adanya media sosial hari ini, harusnya ada namanya komando terpusat dari pemimpin negara ini yang menginstruksikan kepada seluruh rakyat Indonesia untuk kemudian mencari dan mengamati seluruh pejabat publik yang dimungkinkan melakukan korupsi dan dipublikasi. Dan rakyat harus dibebaskan dari tuntutan Undang-Undang ITE sepanjang kemudian harus mencantumkan yang namanya bukti. Karena rakyat itu tahu yang korupsi sebenarnya. Hari ini tidak ada lagi yang tidak ditahu. Dari merek baju, merek mobil, merek tas, dan segala macam, walaupun rakyat itu tidak punya. Tapi mereka bisa tahu karena adanya informasi yang terbuka. Mereka bisa searching di website dan segala macam. Dan terbukti hari ini.
dari flexing-flexing gaya mewah istri oknum pejabat publik atau anaknya, bahkan terbukalah kasus atau hal-hal yang menyangkut masalah penyalahgunaan kewenangan oleh suami atau ayah daripada anak itu sendiri. Ini yang harusnya dijemput, ini yang harus dimanfaatkan oleh pemimpin. Oleh karena itu, kalau gerakan secara serentak, secara nasional dengan target misalnya dalam kurun waktu tertentu 6 bulan, 3 bulan atau setahun, dan itu masyarakat yang digerakkan, maka yang akan terjadi yang namanya ketertiban umum. Memang kalau kita melihat catatan perjalanan kehidupan bangsa dan negara kita, pada saat Soeharto, walaupun juga ada catatan yang tidak bagus mungkin, tapi itu cukup memberi kita pelajaran agar kita dapat menerapkan sistem yang lebih baik pada saat melakukan pembubaran terhadap partai komunis. Itu dilakukan secara istilahnya besar-besaran. Dan hari ini ya pemimpin harus berani untuk menyatakan bahwa kita sudah dalam keadaan darurat korupsi. Dengan seperti itu menjadi dasar yang kuat untuk segera dilakukan yang namanya gerakan nasional untuk memberantas korupsi. Dan itu harus dilakukan dalam waktu tertentu dan rakyat harus diberi ruang untuk melakukan yang namanya berpartisipasi aktif. Semoga dengan adanya catatan-catatan di balik peristiwa di masa lampau ini dapat memberikan petunjuk bagi kehidupan berbangsa dan bernegara.